Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Portola Grand Arabia Hotel. Portola Grand Arabia Hotel adalah hotel berbintang 4 yang terletak di pusat kota Banda Aceh. Hotel ini hadir dengan salah satu pilihan akomodasi modern yang menawarkan kenyamanan, pelayanan profesional, serta suasana yang elegan bagi para tamu. Dengan desain yang modern dan fasilitas yang lengkap, hotel ini banyak digunakan oleh wisatawan, pelaku bisnis, maupun tamu yang datang untuk keperluan resmi dan juga kegiatan pemerintahan. Selain itu, Portola Grand Arabia Hotel juga dikenal dengan konsep pelayanan yang selaras dengan nilai dan juga kebudayaan Aceh. Hotel ini menerapkan prinsip layanan yang ramah keluarga dan juga sesuai dengan nilai Islami, sehingga menciptakan suasana menginap yang aman, nyaman, dan juga tenang bagi para tamu. Dari segi fasilitas, hotel ini menyediakan kamar yang nyaman, restoran dengan menu internasional dan juga lokal, serta ruang pertemuan yang mendukung berbagai kegiatan seperti rapat, seminar, dan juga acara resmi. Dengan pelayanan dan juga fasilitas yang dimiliki oleh Portola Grand Arabia, jadi hotel ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menginap, tetapi juga berperan dalam mendukung sektor pariwisata dan juga kegiatan bisnis di kota Banda Aceh. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Portola Grand Arabia Hotel adalah lokasinya yang sangat strategis. Hotel ini berada dekat dengan ikon-ikon penting yang terletak di kota Banda Aceh seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami Aceh, dan juga Pantai Ulele. Lokasi tersebut memudahkan para tamu untuk dapat menikmati berbagai destinasi wisata, pusat kegiatan kota, serta fasilitas umum lainnya dengan jarak tempuh yang sangat singkat. Hanya sekian presentasi yang dapat saya lakukan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai praktek industri yang dilaksanakan di Hotel Portola Grand Arabia. Jadi, Hotel Portola Grand Arabia merupakan hotel yang berbintang 4 yang terletak di pusat kota Banda Aceh dengan desain modern serta nuansa yang elegan. Hotel ini menghadirkan kenyamanan serta pelayanan yang berkualitas bagi setiap tamu yang datang. Didukung oleh fasilitas yang lengkap, Portola Grand Arabia ini menjadi pilihan ideal bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Melalui kegiatan praktek industri, mahasiswa mendapatkan kesempatan berharga untuk mengenal dunia perhotelan secara langsung. Selama kegiatan ini, mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas operasional di beberapa bagian, seperti kitchen, restoran, dan abras cafe rooftop. Pengalaman ini memberikan pemahaman nyata mengenai standar kerja, pelayanan, serta profesionalisme di industri perhotelan. Praktek industri ini tidak hanya menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk sikap kerja, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja di dunia perhotelan, khususnya di Portola Grand Arabia Hotel. Terdapat 3 area penting, yaitu ada kitchen, restoran, dan barista. Yang pertama, di sini saya akan membahas kitchen terlebih dahulu. Nah, pada area kitchen, tugas utama di sini yaitu food preparation. Food preparation yaitu menyiapkan bahan makanan sesuai standar resep dan juga kebersihannya. Contohnya seperti memotong sayur, menyiapkan adonan, atau meracik bumbu. Nah, kemudian ada juga kami memasak omelet. Nah, memasak omelet ini bukan hanya sekedar menggoreng telur seperti biasa, tetapi juga menunjukkan teknik memasak yang cepat, sesuai dengan permintaan tamu, dan juga skill memasak yang rapi. Kemudian ada juga menyusun buffet. Nah, yaitu menyusun makanan di meja prasmanan dengan estetika dan efisiensi. Nah, misalnya menyusun susunan menu seperti rendang atau sayur-sayuran dan juga susunan sambal-sambal, atau juga seperti side dish dan juga dessert. Baik, kedua terdapat area restoran. Nah,
Tugas utama di sini yaitu melayani tamu, yang dimana mencakup menjambut tamu dengan ramah, mencatat pesanan, dan juga menyajikan makanan dengan sopan. Nah, contohnya yaitu saat tamu datang, kita menyapa dengan senyum, menawarkan menu, dan juga memastikan mereka merasa nyaman. Nah, selain itu, ada tugas setup dan clear up, yang dimana menata meja sebelum tamu datang dan juga membersihkan meja setelah tamu selesai makan. Nah, ini mencerminkan kedisiplinan dan perhatian terhadap detail. Baik, yang ketiga ada di area barista, khususnya di Abras Rooftop. Nah, tugasnya adalah membuat kopi, jus, dan latte art. Nah, contohnya di sini kami belajar untuk mengoperasikan mesin pembuatan kopi, meracik espresso dengan takaran yang tepat, dan juga membuat jus segar dari buah lokal. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat mengenai program kerja yang ada di Portola Grand Arabia Hotel. Nah, di mana setiap tugas mempunyai tantangan dan tanggung jawabnya masing-masing, tetapi semuanya bertujuan untuk melayani tamu dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada metode pelaksanaan kegiatan. Nah, metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan hotel dengan pendekatan bertahap dan terstruktur. Nah, sehingga peserta dapat memahami sistem kerja perhotelan secara menyeluruh serta mampu menerapkan standar pelayanan yang profesional. Nah, metode pelaksanaan terdiri atas 4 tahapan utama sebagai berikut. Tahap pertama adalah orientasi awal mengenai organisasi dan budaya hotel. Nah, pada tahap ini peserta diperkenalkan dengan profil hotel, struktur organisasi, serta fungsi masing-masing departemen seperti front office, housekeeping, food and beverage, service, dan departemen pendukung lainnya. Nah, selain itu peserta juga diberikan pemahaman mengenai visi dan misi hotel, standar operasional, prosedur, SOP, serta budaya kerja yang menekankan pada keramahan, kedisiplinan, dan kepuasan tamu. Nah, orientasi ini bertujuan agar peserta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja hotel serta memahami pentingnya sikap profesional dalam industri perhotelan. Nah, tahap kedua adalah pembelajaran praktik melalui pelaksanaan tugas harian di hotel. Nah, peserta terlibat langsung dalam aktivitas operasional sesuai dengan unit kerja masing-masing seperti melayani tamu, menyiapkan kamar, membantu proses pelayanan makanan dan minuman, serta tugas pendukung lainnya. Nah, melalui praktik kerja ini, peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam situasi nyata. Nah, meningkatkan keterampilan standar kualitas pelayanan hotel, kegiatan ini juga melatih peserta untuk bekerja secara cepat, teliti, dan mampu bekerja satu sama lain. Nah, tahap ketiga adalah pendampingan oleh mentor atau supervisor hotel. Nah, selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan bimbingan langsung dari karyawan atau atasan yang berpengalaman. Nah, mentor memberikan arahan terkait prosedur kerja, etika pelayanan terhadap tamu, serta memberikan contoh penerapan SOP yang benar. Nah, pendampingan ini membantu peserta dalam memahami tugas secara mendalam, mengurangi kesalahan kerja dalam meningkatkan komunikasi dan profesionalisme di lingkungan hotel. Nah, tahap keempat yang terakhir itu adalah evaluasi berkala terhadap perkembangan peserta. Nah, evaluasi dilakukan secara rutin oleh mentor atau supervisor untuk menilai kinerja peserta melalui yaitu keterampilan kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap pelayanan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kemampuan peserta agar sesuai dengan standar pelayanan hotel. Dengan adanya evaluasi berkala, peserta dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, kendala dalam pelaksanaan magang. Selama menjalani kegiatan magang di hotel, khususnya pada bagian kitchen, service, dan juga barista, terdapat beberapa kendala yang kami alami selama proses pelaksanaan. Nah, yang pertama, keterbatasan waktu magang. Nah, durasi magang yang relatif singkat ini menuntut kami untuk memahami banyak hal dalam waktu yang cepat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena proses pembelajaran di dunia kerja membutuhkan waktu dan juga pengalaman yang berkelanjutan agar dapat benar-benar dikuasai secara maksimal. Nah, yang kedua, adaptasi dengan budaya kerja. Lingkungan kerja di hotel memiliki standar operasional, prosedur yang ketat, ritme kerja yang cepat, serta tuntutan kedisiplinan yang tinggi. Pada awalnya, kami perlu menyesuaikan diri dengan pola kerja tersebut termasuk dalam
hal komunikasi, pembagian tugas, serta tanggung jawab di masing-masing bagian. Nah, yang ketiga, tantangan dalam menghadapi karakter tamu. Nah, setiap tamu memiliki karakter, kebutuhan, dan juga ekspektasi yang berbeda-beda. Kondisi ini menuntut kami untuk selalu bersikap ramah, sabar, dan profesional, terutama dalam situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Nah, yang keempat, keterbatasan peralatan atau bahan. Dalam beberapa kondisi, ketersediaan peralatan maupun bahan kerja tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengharuskan saya dan teman-teman untuk lebih fleksibel, kreatif, serta mampu menyesuaikan diri agar pekerjaan tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Nah, sebagai penutup, berbagai kendala tersebut menjadi pengalaman berharga yang membantu kami meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, serta kesiapan dalam menghadapi dunia kerja profesional. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan praktik kerja di bidang perhotelan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi kami para mahasiswa, baik dari segi pengalaman, keterampilan, maupun kesiapan untuk bekerja. Adapun beberapa dampak positif yang kami rasakan antara lain memberikan pengalaman berharga di perhotelan. Nah, program ini memberikan pengalaman langsung di dunia perhotelan, mulai dari pelayanan tamu, operasional harian, hingga standar kerja profesional. Pengalaman ini membantu kami para mahasiswa untuk memahami suasana kerja secara nyata, serta tuntutan industri perhotelan secara langsung. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan teknis dan komunikasi. Nah, selama kegiatan ini, kami para mahasiswa dilatih keterampilan teknis sesuai bidang kerja, seperti pelayanan hingga penggunaan peralatan kerja. Nah, selain itu, kemampuan komunikasi ini juga meningkat melalui interaksi dengan para tamu, rekan kerja, hingga atasan, baik secara lisan maupun sikap profesional. Kemudian dampak lainnya yang kami rasakan adalah membentuk etos kerja dan manajemen waktu. Nah, kegiatan ini membiasakan kami para mahasiswa untuk bekerja disiplin, bertanggung jawab, dan juga menghargai waktu. Nah, mahasiswa belajar mengatur jadwal kerja, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menjaga sikap profesional dalam lingkungan kerja. Dampak lainnya adalah mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Dengan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh, mahasiswa menjadi lebih siap memasuki dunia kerja, sehingga kami para mahasiswa memiliki bekal pengetahuan, sikap, dan juga kepercayaan diri yang lebih baik untuk bersaing, serta beradaptasi dengan kebutuhan industri di masa depan. Demikian simpulan dari presentasi kami semua. Terima kasih.